Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa jamaah pengajian online, para YouTuber dimanapun Anda berada, patut kiranya berbahagia kita karena kita diberikan dua nikmat yang sangat agung, yaitu as-sihhah wal faragh, sehat dan sempat. Mudah-mudahan dua nikmat ini kita pergunakan kepada kebaikan-kebaikan yang senantiasa bisa dan mampu membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita, sebelum kita memasuki topik berikutnya, terlebih dahulu mari kita kirim pahala, yang mana pahala kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, berikut sahabatnya, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, terutama kepada al-mu'allif hadal kitab. Mudah-mudahan semuanya diberikan maunah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan topik yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang istisna atau qiyas istisnai. Kita kali ini akan membahas tentang klasifikasi qiyas istisna dan hukum-hukumnya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iyyakush syarti sodi antaj wad'udaka wad'utali. Fa iyyakush syarti sodi antaj wad'udaka wad'utali. Wa raf'u tali raf'a awwalin wala yalzamu fi 'aksihi liman jala. Fa in yaku maka apabila qiyas istisna ini asyartiyu berupa qudiyah syartiyah zat tasali, itu adalah dinamakan muttasilah. Antaja, maka membuat kesimpulanlah kalian, wad'u zaka, apa penetapan muqaddam itu, wad'at tali ay al-muradu bil wad'i al-itsbatu, pada penetapan tali tersebut. Fa in yaku, maka apabila ada sebuah qiyas istisnai asyartiyu, itu berupa qadiyah syartiyah zat tasali, itu muttasilah. Antaja, maka hendaklah kalian membuat sebuah natijah. Wad'u zaka, apa penetapan muqaddam itu, wad'at tali, maksudnya al-muradu bil wad'i al-itsbati. Jadi yang dimaksud dengan wad'u di sini al-itsbatu, yaitu penetapan.
Kemudian yang berikutnya waraf'u talin, dan adapun muqaddimah kubronya raf'u tali raf'a awwalin al-muradu bil nafi, maka natijahnya adalah raf'ul muqaddam. Wala yalzamu ay intajah, dan tidak lazim membuat natijah. Wala yalzamu, tidak lazim. Apa itu al-intaju, membuat natijah, fi aksihima, di dalam kebalikan dari dua formasi yang sudah disebutkan, lima bagi barang injala yang sudah jelas. Waraf'u talin, dan adapun muqaddimah kubronya raf'u tali raf'a awwalin al-muradu bil afnayi, maka buatlah natijahnya itu berupa raf'ul muqaddam. Wala yalzamu, dan tidak lazim. Apa yang tidak lazim? Al-injaju, membuat natijah, fi aksihima, di dalam kebalikan dua formasi yang sudah disebutkan, lima terhadap barang injala inqosamah, atau karena yang sudah jelas. Artinya maka dari itu, jika kias itu berupa kias syarti istisna muttasil, maka tetapnya muqaddimahnya bisa berpotensi mengeluarkan suatu natijah, suatu konklusi, suatu kesimpulan dari adanya tali. Dan hilangnya, tidak adanya tali yang bisa berpotensi mengeluarkan kesimpulan itu disebabkan tidak adanya atau hilangnya muqaddimah, dan tetapnya atau hukum tersebut bisa juga terjadi pada kebalikannya, gara-gara sudah jelas. Maksudnya mari kita jelaskan satu persatu. Klasifikasi kias istisna dan hukum-hukumnya. Perlu diketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan istilah kias syarti pertama adalah muqaddam, tendensi, dan tali itu disebut dengan konsekuensi. Jadi muqaddam adalah tendensi, kemudian tali disebut konsekuensi. Nah, sebab muqaddam pertama dalam kias istisna itu selalu terdiri dari qadiyah syartiyah, baik yang muttasil maupun yang munfasil. Dan muqaddimah kedua adalah istisna, eksepsi. Jadi istisna, pengecualian itu disebut dengan eksepsi. Nah, dari realita tersebut terjadilah suatu istisna itu selalu melalui 4 hal, 4 formula. Sebab boleh saja terjadi muqaddimah yang terkena istisna atau terkena eksepsi. Dalam setiap kemungkinan pengecualian selalu terjadi melalui 2 kemungkinan besar. Apa itu? Kemungkinan musbat, positif atau afirmatif, atau manfiyuh, terjadi manfi, yaitu negatif. Adapun keempat bentuk, adapun keempat formula adalah sebagai berikut. Yang pertama disebut isbatul muqaddam atau afirmasi antecedent. Kemudian yang kedua nafyul muqaddam
negatif antecedent. Kemudian yang nomor 3, isbatut tali atau disebut populer dengan afirmasi kontinuensi. Dan yang terakhir adalah nafyut tali, negatif konsekuensi. Mari kita bahas satu persatu. Istisna muttasil dari adanya 4 kategori tadi yang sudah saya sebutkan, mulai dari isbatul muqaddam, nafyul muqaddam, isbatul tali, nafyul tali, maka qiyas istisna muttasil ialah istisna'u muttasilatun wa ma yatarakkabu minasyarutiyatil muttasilati. Istisna muttasilah itu adalah qiyas muqaddimah kubra atau premis mayornya terdiri dari qadiyah syartiyah muttasilah. Contoh misalkan, jika semua supir itu hati-hati, maka perjalanan akan selamat. Tetapi semua supir memang berhati-hati. Nah, itu premis mayornya. Kesimpulannya, konklusinya, jadi negara sejahtera. Contoh lagi misalkan, jika guru itu profesional, maka muridnya akan cerdas. Tetapi semua guru di sekolah ini adalah profesional. Maka kesimpulannya adalah guru adalah profesional. Nah, itu contoh. Kemudian rumusnya apa? Jika B maka C, tetapi B maka jadinya C. Itu rumusnya. Sekalipun demikian, jika ternyata muqaddamnya, premisnya itu ditetapkan pada natijahnya, ditetapkan kepada konklusinya misalkan, maka ia pasti menetapkan tali, isbatut tali. Dan jika tali ditiadakan, itu namanya nafyut tali, maka natijahnya pasti meniadakan muqaddam, yaitu nafyul muqaddam. Contoh yang menetapkan muqaddam atau isbatul muqaddam. Muqaddam tendensi. Contoh, jika matahari terbenam, ini tendensinya. Kemudian tali yang konsekuensinya, maka hari ini ada. Lalu dikecualikan, diistisnakan, dieksepsikan dengan menggunakan kata tetapi ternyata matahari terbenam. Nah, maka kesimpulannya malam hari ada. Nah, mengingat yang ditetapkan yaitu musbat, itu muqaddam, yaitu kata terbenamnya matahari, maka natijahnya adalah menetapkan tali, isbatut tali, yaitu malam hari itu ada. Atau meniadakan tali, nafyut tali. Contoh misalkan muqaddam, premis, ketika langit dan bumi itu dikuasai oleh banyak Tuhan selain Allah, itu premis. Kemudian tali, konsekuensinya, maka keduanya pasti teratur dan rusak. Kemudian dikecualikan dengan menggunakan kata tetapi. Contoh, akan tetapi keduanya teratur dan tidak rusak. Apa kesimpulannya? Apa natijahnya? Tidak ada Tuhan yang menguasai langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh sebab itu membuat pengecualian istisna itu tidak boleh dibalik. Misalkan meniadakan muqaddam, nafyul muqaddam misalkan. Jika demikian maka tidak berpotensi memunculkan natijah nafyul tali, tidak adanya tali. Atau menetapkan tali, isbatut tali, atau meniadakan tali, nafyul tali. Oleh sebab itu maka tidak akan berpotensi memunculkan suatu natijah, suatu kesimpulan, suatu konklusi, sebab tetapnya muqaddam, isbatut tali. Contoh misalkan, jika aku kentut, wudhuku batal. Sekali lagi, jika aku kentut, wudhuku batal. Nah, bagaimana analisanya? Qadiyah ini, premis ini bisa dibentuk dan disusun sebagai berikut. Pertama, menetapkan muqaddam, isbatul muqaddam, dan ini benar. Seperti, jika aku kentut, wudhuku batal. Tetapi aku kentut, jadi wudhuku batal. Nah, itu. Atau meniadakan tali, nafyut tali, dan ini benar. Contoh, jika aku kentut, wudhuku batal, tetapi aku tidak kentut, jadi wudhuku tidak batal. Atau formula yang ketiga dibalik sehingga susunannya salah. Kalau kedua susunan narasi tadi dari beberapa premis mayor dan minor sehingga menimbulkan natijah, sekarang kita balik. Contohnya misalkan, jika aku kentut, wudhuku batal, tetapi aku tidak kentut, jadi wudhuku tidak batal. Atau jika aku kentut, wudhuku batal, tetapi wudhuku batal, jadi aku tidak kentut. Nah, bagaimana analisanya? Dari contoh di atas dapat diambil pengertian bahwa kesalahan yang terjadi dalam menyusun qadiyah itu akan berakibat pada kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Jadi membuat premis mayor dan minor ketika sudah amburadul itu dapat menyebabkan kesalahan dalam membuat sebuah kesimpulan. Sebab dalam contoh tersebut dijelaskan bahwa batalnya wudhu tidak hanya disebabkan hanya karena kentut, tetapi boleh jadi karena kencing atau inzal, keluar mani, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hukum istisna muttasilah? Adapun hukum yang dapat diambil dari susunan premis mayor ini dapat dilihat dari adanya dua hal. Pertama, kias yang berpotensi kuat bisa memunculkan kesimpulan, berpotensi membuat sebuah natijah, berpotensi membuat sebuah konklusi. Oleh sebab itu maka hukum yang dapat diambil itu ada dua macam. Pertama, hukum mengecualikan substansi muqaddimah berpotensi kuat memunculkan, mendatangkan substansi tali sebagai konklusinya. Contoh misalkan, jika bobot nilai IQ seseorang itu di atas 140, maka ia termasuk jenius. Tetapi, nah ini premis mayor, tetapi pakai istisna, pakai ekspeksi. Tetapi bobot nilai IQ orang tersebut di atas 140. Jadi kesimpulannya, konklusinya, orang tersebut termasuk jenius. Atau jika benda jika benda itu batu bata, maka ia termasuk bahan bangunan. Sekali lagi, jika benda itu batu bata, maka ia termasuk bahan bangunan.
Akan tetapi, ini premis mayornya. Kalau tadi premis minornya, sekarang premis mayornya. Tetapi pakai istisna. Tetapi benda itu memang batu bata. Maka konklusinya, kesimpulannya, natijanya jadi benda itu bahan bangunan. Rumusnya apa? Jika B maka C, tetapi B kenyataannya maka jadi C. Lalu kemudian hukum mengecualikan lawan substansi tali berpotensi kuat akan memunculkan lawan substansi muqaddam menjadi natijah, menjadi sebuah konklusi. Contoh, jika bobot nilai IQ seseorang itu di atas 140, maka ia termasuk jenius. Ini premis minornya. Terus premis mayornya menggunakan eksepsi, yaitu istisna, tetapi orang tersebut tidak termasuk jenius. Maka kesimpulannya bobot nilai IQ orang tersebut tidak di atas 140. Atau narasi berikutnya, jika benda itu batu bata, maka ia termasuk bahan bangunan, tetapi benda itu bukan bahan bangunan. Maka kesimpulannya benda itu bukan bangunan. Pakai apa rumusnya? Jika B maka C, tetapi bukan C, maka bukan B kesimpulannya. Lalu kemudian kias yang tidak berpotensi mengeluarkan kesimpulan. Kias yang tidak berpotensi mengeluarkan sebuah natijah. Kias yang tidak berpotensi membuat sebuah konklusi. Jika demikian, hukum yang dapat diambil ada dua macam. Yang pertama, hukum pengecualian substansi tali yang berpotensi tidak memunculkan substansi muqaddam sebagai natijah. Contoh, jika benda itu batu bata, maka ia termasuk bahan bangunan. Tetapi benda itu bukan bahan bangunan. Jadi benda batu bata itu batu bata. Nah ini salah ini. Seperti ini salah. Atau jika aku kentut maka wuduku batal. Tetapi wuduku batal, aku kentut. Nah ini juga salah ini. Jadi salah penyusunan, jadi premis minor, premis mayor, kemudian natijah, ini salah. Rumusnya pakai jika B maka C, tetapi C bukan B. Nah ini salah. Nah hukum pengecualian lawan substansi muqaddimah yang tidak berpotensi memunculkan lawan substansi tadi sebagai natijahnya. Contoh misalkan, jika benda itu batu bata, maka ia termasuk bahan bangunan. Tetapi benda itu bukan batu bata, maka kesimpulannya benda itu bahan bangunan. Ini salah juga. Atau jika aku kentut maka wuduku batal, tetapi aku tidak kentut, wuduku batal. Nah itu juga salah. Rumusnya jika B maka C, tetapi A jadi C. Ini salah. Jadi formasinya itu salah. Pemirsa, itu mungkin dari penjelasan saya tentang klasifikasi kias istisnai dan hukum-hukumnya. Mudah-mudahan penjelasan ini menambah hasanah keilmuan kita, terutama di dalam bidang ilmu logika. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini salah satu jalan untuk bisa memahami terhadap titah-titah Allah Subhanahu wa taala dan titah-titah Rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.